Oke, kita langsung mulai aja sesi webinar kita hari ini. Selamat sore untuk semuanya. Kami akan membahas mengenai bagaimana cara menkonversikan PDF ke Tableau. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya lebih dahulu, nama saya Cahya, dan saya akan memperkenalkan Setan Selatan. Selatan merupakan penyedia Cloud Integrated Based Solution yang berdiri sejak tahun 2010. Visi dan misi kami yaitu untuk membantu bersama untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Kami memiliki beberapa produk. Produk yang kami tawarkan adalah enterprise kami, human capital management, financial accounting, customer relationship management, project management, dan business intelligence. Untuk partner kami yang bekerja dengan Kenapa yaitu Informatika Cloud ERP dan juga Tableau Software. Untuk sesi hari ini kami akan membahas mengenai Tableau. Apabila dari Anda yang ingin mengenal kami lebih jauh lagi, bisa mengunjungi website kami, bisa tableau.id, atau untuk melihat sesi webinar kami sebelumnya di Samantha. Bisa juga untuk tanya mengenai kami, untuk mengenai kami di nomor yang teras di Google Workshop dan Email atau email kami di ask@samantha.id. Selanjutnya saya akan webinar ini akan dibahaskan oleh Rizka Priamari. Sudah lihat layarnya? Oke, sudah lihat ya. Sesuai dengan pokok judul dan webinar kali ini, kita akan membahas mengenai fitur terbaru dari Tableau 10.3, di mana baru-baru ini Tableau meluncurkan versi 10.3. Seperti pada dilihat di layar Bapak Ibu sekalian, Tableau 10.3 mempunyai banyak fitur menarik. Salah satunya adalah membaca jenis data dalam bentuk PDF. Oke, masih banyak fitur-fitur lainnya, tetapi kita akan coba bahas melalui beberapa webinar sehingga penjelasannya lebih ringkas dan lebih dapat digunakan dengan baik. Oke, untuk lebih jelasnya di 10.3 dapat dilihat di website Tableau, www.tableau.com, new features di 10.3. Saya lihat di sini ada seperti fitur data driven alerts. Jadi intinya apabila kita mempunyai alert yang kita ingin dinotifikasi oleh Tableau, maka Tableau akan memberikan email mengenai data tersebut. Contoh di sini lebih mudahnya kalau kita lihat sales performance versus target. Jadi kalau misalkan targetnya masih jauh, Tableau akan memberikan alert, salah satu fitur yang di-request oleh klien kami. Kemudian yang menarik kedua adalah saya klik di sini, yaitu PDF. Nanti kita akan coba show bahwa Tableau tidak hanya bisa melihat dari data-data yang pada umumnya kita punya seperti Excel, CSV, atau koneksi ke database, tetapi bisa lihat juga data dari PDF. Karena banyak sekali data-data yang tersedia di internet biasanya disimpan dalam bentuk PDF sehingga tidak mudah untuk diubah-ubah dan dibuat salinannya. Jadi nanti kita akan melihat
teknisnya seperti apa. Kemudian ada beberapa visual analytics. Ini ada Pak Reza ya, baru join ya. Oke. Siang Pak Reza, jadi kita sudah mulai. Jadi saya lagi bahas mengenai fitur-fitur Tableau. Apa saja fiturnya yang di versi 10.3. Ini ada visual analytics yang lebih menarik lagi. Saya rasa kita akan coba bahas di sesi berikutnya. Yang terakhir, seperti biasa, kita bisa mempunyai fitur subscribe. Jadi kalau yang terbiasa ingin mendapatkan laporan yang paling update dari data yang terbaru, maka Tableau sudah bisa memberikan laporan tersebut dan langsung mengirimkannya ke email kita. Oke, lebih lengkapnya bisa melihat di website tableau.com. Kemudian saya akan mencoba mempraktekkan data. Ya, contoh saya mempunyai data sebagai berikut. Saya mempunyai data produksi batu bara dalam bentuk PDF, di mana data ini kalau bisa saya artikan sebagai data rahasia. Kenapa? Karena banyak sekali nama-nama perusahaan dan nilai beserta tahun yang memang termasuk rahasia. Jadi kita agak sulit untuk dan cukup merepotkan kalau saya harus mengetik ulang dari PDF menjadi Excel. Kemudian saya masukkan baru ke Tableau. Nah, data seperti ini ada sekitar 6 atau 8 halaman. Kemudian saya buka Tableau saya. Oke, saya buka Tableau saya. Tableau yang saya miliki adalah versi 10.3, dapat dilihat di bagian Help. Kemudian di About Tableau. Nah, sekarang ini adalah versi yang saya miliki, 10.3.0 64 bit. Oke. Sebelumnya di 10.2 fitur PDF file ini belum ada. Yang ada hanya spatial file. Kalau penasaran mau lihat bagaimana kita dapat menggunakan data-data spasial, ada di rekaman YouTube kami sebelumnya. Seperti biasa, Tableau juga mempunyai koneksi data ke server sekian banyaknya, mungkin ada 40 lebih jenis database yang mudah bisa kita gunakan menggunakan Tableau konektornya. Tapi biasanya kami lebih tertarik pada seperti Google Analytics, kemudian Dropbox, ada beberapa menggunakan SQL Server dan sebagainya. Oke, sekarang kita langsung saja coba klik di PDF filenya. Nah, di sini saya coba buka produksi batu bara 2003 sampai 2010. Saya coba open. Oke, Tableau akan menanyakan apakah saya mau mengambil dari single page atau range atau all. Saat ini kita coba saja yang all karena saya ingin lihat data-datanya seperti apa di Tableau yang bisa saya analisa. Saya klik OK. Oke. Tidak berapa lama Tableau akan memunculkan satu tampilan. Tampilan ini menunjukkan biasanya kalau di Excel file setiap halaman adalah dibilang worksheet. Kalau di sini setiap halaman dianggap satu. Karena data kita sebenarnya data satu kesatuan data, jadi saya bikin union aja dulu. Jadi saya mau gabungkan page 1 sampai page 10. Saya biasa Ctrl Shift
page 1 sampai page 10 saya drag semua masuk ke union. Yang belum tahu union, di union kita bisa menggabungkan beberapa data menjadi satu, sehingga contoh misalkan kita mempunyai 2 database, padahal database satu dan database lainnya cuma berbeda bulan, jadi cara mudahnya adalah menggunakan union. Oke, kemudian saya klik OK. Oke, di sini karena Tableau membaca di page 1 itu, saya kasih lihat ya datanya. Di page 1 dia mempunyai judul, nama entitas, tipe entitas, nilai, dan sebagainya. Tetapi di page 2 dia tidak mempunyai header atau judul, makanya dia diberikan F1, F2, dan sampai F4. Oke, memang agak ada PR sedikit di sini, tetapi jauh lebih mudah daripada kita harus mengetik ulang di Excel. Pekerjaan selanjutnya adalah cukup kita klik tipe entitas, di kontrol dan klik F1, kita klik kanan, dan kita merge mismatch field. Nah, secara langsung Tableau menggabungkan data di F1 dengan data di judul tipe entitas. Mudahnya adalah seri name menjadi tipe entitas. Saya akan lakukan hal yang sama untuk nama entitas, merge mismatch field. Saya lakukan di tahun. Saya lihat lagi. Dan satu kali lagi di nilai produksi. Oke, sekarang saya punya data satu kesatuan, di mana data ini bisa saya coba mulai olah. Oke, saya tidak perlukan table name, kemudian saya lakukan hidden aja. Oke, saya coba pakai 4 ini saja. Saya save dulu sebelum bilang. Tableau sama dengan Microsoft, jadi cukup lakukan Ctrl S dan otomatis akan tersave. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke go to worksheet. Di sini ada satu nilai yang saya harus. Oke, ada pesan sponsor, minta dibesarkan. Oke ya, agak nggak terlihat kali ya. Oke, di sini saya punya nilai, padahal nilai ini harusnya dalam bentuk numbers. Tapi saya Tableau hanya bisa membaca dari bawah ini sebenarnya adalah string. Jadi saya harus ganti menjadi number whole. Saya ganti ke number whole dulu. Supaya apa? Saya ingin bisa melakukan penjumlahan, perkalian, dan fungsi-fungsi lainnya agar datanya jauh lebih menarik daripada itu ya. Kemudian dia akan berubah menjadi nilai, di mana dia adalah berupa number, tetapi saya akan pindahkan dulu dari nilai ini menjadi convert to measures. Karena ini bukan dimensi kan, karena ini sebenarnya adalah measures, ukuran ya. Oke, setelah ini, seperti biasa kita sudah bisa melakukan analisa bagi Bapak Ibu yang udah pernah menggunakan Tableau sebelumnya. Kita cukup melakukan drag and drop saja ke dalam panel yang di sini, drop field here. Jadi saya cukup ngedrag saja nilai misalkan ke bagian sini, dan saya ingin melakukan tarikan lagi ke nama entitas ke bagian row. Oke, apa data yang saya dapat? Data yang saya dapat adalah urutan dari besar ke kecil produsen batubara di Indonesia dari periode 2010 sampai 2019.
13, ya. Menariknya di sini tetap satu adalah Kaltim Primakol, Adaro, Arutmin, dan sebagainya. Dan di Tableau menariknya apabila kita tahu bahwa data Kaltim, Primakol, dan Arutmin adalah satu grup, kita cukup lakukan klik kontrol di Kaltim Primakol dan Arutmin, kemudian kita gabungkan menjadi satu, di mana mereka tergabung menjadi satu nama, yaitu misalkan saya mau sebutkan mereka sebagai Bumi Resources. Oke, jadi seperti yang Bapak Ibu tahu juga bahwa produsen terbesar batubara di Indonesia dipegang oleh Bumi Resources, di mana memiliki oleh Arutmin dan Kaltim. Tapi apabila saya ingin keluarkan lagi, saya cukup lakukan undo dan datanya akan kembali ke awal. Oke, nextnya saya berikan contoh lagi. Misalkan saya ingin mau lihat tren produksi batubara di Indonesia itu bagaimana. Mudahnya adalah saya tarik tahun sebagai row-nya, kemudian saya tarik nilai sebagai kolomnya, dan saya cukup rubah formatnya. Oke, di sini ada satu data yang aneh. Mungkin saya harus sesuaikan dulu 2004 ke 2004. Saya akan gabung menjadi satu grup member karena mungkin waktu proses membacanya Tableau masih belum terlalu baik. Oke, jadi ternyata secara tren 2003 sampai 2009 itu meningkat pesat sekali. Tetapi seperti kita tahu di tahun kita masih tahun ini dibuat datanya adalah string, padahal harusnya kita rubah menjadi date. Kalau kita rubah menjadi date, Tableau akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Di sini saya bisa mendapatkan tren. Oke, ini kenapa tahun 2010 menurun karena mungkin datanya belum full. Tetapi yang menariknya di Tableau adalah saya bisa langsung melakukan analisa dengan melakukan klik di Analytics di pane sebelah kiri dan mengklik forecast, dan cukup saya drag ke add a forecast ke dalam pane saya. Dan menariknya Tableau langsung bisa memberikan estimasi. Trennya tuh nanti di 2010 adalah 181 juta. Dan di tren 2011 ada 201 juta. Dan Tableau mempunyai beberapa perhitungan, dan kita bisa lihat di forecast-nya itu bagaimana cara dia berhitung dan sebagainya ada di saya cukup lihat di analisanya dan forecast-nya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat apabila kita set 2 tahun dan lalu sudah apa, kemudian show prediction intervalnya dan sebagainya. Jadi forecast-nya masih bisa kita otak-atik dan ini masih default di Tableau. Oke, mungkin datanya karena datanya kurang menarik, tapi saat ini kita agendanya hanya menyajikan data PDF. Data PDF seperti apa yang tadi kita olah adalah datanya seperti ini. Data PDF ini langsung bisa dibaca oleh Tableau dan dapat menghasilkan visualisasi yang jauh lebih menarik daripada kita membuat di tools lain. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, bisa tulis di chat box kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri sesi kali ini. Chat box sebelah mana ya? Halo, Pak Reza. Iya, chat boxnya sebelah mana ya? Saya mau tanya pakai ini aja deh, ngomong aja deh. Iya, Boleh, silakan Pak. Silakan. Gimana Pak?
Itu kalau maksimum jumlah kolom yang bisa di-adopt berapa banyak ya? Kolom maksudnya ini ya Pak ya, sebentar. Header kan ya? Ya. Jadi gini Pak, tadi kita juga sudah coba. Jadi apabila kadang kan kita melakukan PDF itu kan seperti melakukan print Pak, betul? Kan ada yang vertikal dan ada horizontal gitu ya. Kalau kita datanya banyak ke kanan, berarti kita memang harus ngeprintnya save as PDF lebih panjang ya. Kalau tidak, dia terpotong dan tidak akan terbaca oleh tablunya. Seperti itu. Ya, makanya kalau sepanjang apapun juga tabel akan membaca gitu ya. Iya, betul. Gitu. Sudah coba di 10.3, Pak? Sudah coba download trialnya? Belum coba. Oh, belum. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya punya hasil print out dalam bentuk landscape, berarti dia juga bisa membaca ya? Betul. Ya, memang tadi perlu dilakukan adjustment sedikit, beda dengan kalau kita melakukan Excel, dia langsung baca ke kanan kan. Kalau ini karena tidak punya judul, Pak, tadi saya kasih contoh kan, ini ada judulnya, yang ini tidak ada, jadi kita harus ada pekerjaan tambahan lah sedikit. Ya. Oke. Ya. Oke. Just info di Tableau itu free trial 14 hari, jadi kalau Bapak ingin coba-coba dan ini silahkan saja, jadi lumayan seperti itu. Ya. Oke, Pak Reza. Ya, terima kasih. Ya, ditunggu feedbacknya Pak nanti untuk kalau webinar ke depan kira-kira topiknya apa yang menarik untuk di-share. Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Udah. Webinar kali ini kita akan rekam dan kita akan taruh di YouTube. Jadi tolong dikomentari aja apa yang kira-kira menarik untuk kita bahas berikutnya. Mungkin yang menarik berikutnya adalah fitur-fitur lain seperti data driven alert. Kita akan coba terlebih dahulu. Kemudian mungkin web authoring. Ya, kita udah coba tapi kita belum sempat buat webinarnya. Kemudian ada story point seperti ini dan beberapa data seperti smart table and join recommendation. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu di sesi berikutnya.